Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kitab yang sering kita baca adalah kitab Bulughul Maram, yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini dengan bab sodak atau mas kawin. Baiklah, kita mulai pembacaan kitab kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Babus sodak, bab sodak. Sodak itu bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah sodnya. Ada yang membaca as-sodak, ada yang membaca as-sidak. Maknanya apa? Mas kawin. Mas sodak itu adalah mas kawin. Wa an Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, dari Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya Abi Salamah bin Abdurrahman qala, berkata siapa Abi Salamah, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaannya? Kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam berapa kana ada sadaqu Rasulillah, apa sodaknya Rasulullah, mas kawinnya Rasulullah, berapa sih mas kawinnya Rasulullah wahai Aisyah? Qalat, menjawab siapa Aisyah, kana sadaquhu li azwajihi sintai asyrata uqiyatan wa nasyan. Kana ada sadaquhu, mas kawinnya Rasulullah, li azwajihi, kepada istri-istrinya Rasul, sintai asyrata uqiyatan wa nasyan, adalah 12,5 uqiyah, 12,5 uqiyah. Qalat, berkata lagi siapa Aisyah, atadri man nasyu, atadri man nasyu, apakah engkau tahu man nasyu, apa nasyu itu? Jadi Sayyidatina Aisyah menambahkan, bertanya kepada Abi Salamah, Abi Salamah, tahu enggak engkau apa nasyu? Qala, menjawab siapa Abi Salamah, qultu la, aku menjawab tidak, aku tidak tahu. Qalat, menjawab siapa Aisyah, nisfu uqiyatin, adalah separuh uqiyah atau setengah uqiyah. Fatilka khamsumi'ati dirhamin, maka adapun maharnya Rasulullah itu adalah khamsumi'ati dirhamin, adalah 500 dirham. Fahada sadaqu Rasulillah li azwajihi, inilah mas kawin Rasulullah kepada istri-istrinya Rasul. Jadi 500 dirham itu selalu digunakan oleh Rasulullah sebagai mahar ketika menikahi para istrinya Rasulullah. Kalau tidak punya mas kawin sama sekali, boleh apa enggak menikah? Majanan misalnya, secara gratis, boleh apa enggak? Atau hanya yang dimiliki hanya besi, hanya baju besi, hanya cincin dan sebagainya. Bahkan ada orang Lombok yang viral beberapa bulan yang lalu, bernikah dengan perempuan yang sangat cantik dengan hanya bermodal mas kawin 2 sandal jepit swallow. Ya, 2 sandal jepit swallow. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Ibnu Abbas,
lamma tazawwaja Aliun Fatimah, lamma tatkala tazawwaja menikahi Aliun siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib Fatimah kepada Fatimah bintar Rasul, qala lahu Rasulullah, bersabda lahu kepada Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah, u'tiha syai'an, berilah oleh engkau wahai Ali kepada Fatimah syai'an, sesuatu. Maksudnya berilah mas kawin kepada Fatimah wahai Ali. Qala Sayyidina Ali berkata, menjawab, ma indi syai'un, aku tidak punya apa-apa. Ma indi syai'un, aku tidak punya apa-apa. Qala, Nabi bersabda, fa aina dhir'uka al-hutamiyah, di mana baju besi buatan Hutamiyah yang kamu punya itu? Maksudnya apa? Disuruh menggunakan mas kawin dengan baju besi. Pokoknya yang berharga, Mas, yang masih memiliki nilai ekonomis, boleh dijadikan untuk menjadi mas kawin. 1.000 rupiah pun tidak apa-apa. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma, dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi, dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah, ayyuma imra'atin nukihat ala sadaqin aw hibain aw iddatin qabla ismatin nikahi fahuwa laha, wa ma kana ba'da ismatin nikahi fahuwa liman u'tiyahu, wa haqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu au ukhtuhu. Ayyuma imra'atin, perempuan mana saja, nukihat, dinikahi siapa imra'ah, ala sodakin, atas sodak, maksudnya adalah perempuan yang dinikahi dengan ada sodak, au hibain, atau hibah. Hibah itu adalah pemberian bonus atau tambahan. Au iddatin, atau janji. Nanti kalau saya menikah dengan kamu akan saya berikan mobil sebagai mas kawin misalnya. Qabla ismatin nikahi, sebelum ismatin nikah, akad nikah, sebelum akad nikah, fahuwa laha, maka adapun sadaq, hibah, iddah qabla ismatin nikah, laha adalah milik istri. Artinya benda apapun yang sudah diberikan kepada calon istri kita, baik itu berupa atau dinamakan sodak oleh suaminya, atau pemberian seperti bonus, baju, uang, ya, cincin, pokoknya sebelum akad nikah dibelikan dulu bedak-bedaknya, bahkan bajunya lengkap 3 setel misalnya, atau janji manis, nanti kalau kamu menikah dengan saya akan berikan sebuah rumah dan apartemen, ya. Sebelum itu dilangsungkan akad nikah. Itu milik siapa? Ya milik istri itu. Miliknya istri. Wa ma kana ba'da ismatin nikahi, dan adapun sesuatu karena yang ada ba'da ismatin nikahi, setelah akad nikah. Kalau seorang laki-laki itu memberikan sesuatu setelah akad nikah, fahuwa liman u'tiya, maka adapun ma itu adalah liman, milik orang, u'tiya yang diberikan siapa man, hu kepada ma. Harus ditujukan sudah, tidak umum seperti sebelum menikah. Kepada siapa diberikan benda itu setelah akad nikah, maka dialah yang berhak. Misalnya kepada anak, ini untuk anaknya ya,
anaknya kamu, maksudnya kamu beristri seorang perempuan yang sudah punya anak, ya, maka ini untuk anakmu, ini untuk kamu. Itu jangan diambil semua sama perempuan, itu tidak berhak. Maka yang berhak adalah yang sudah ditujukan, misalnya ini untuk anakmu, ini untuk kamu. Misalnya, baju baju aran, yang kuih embun kita cocok, ya, tidak bisa. Wa haqqu ma ukrimar rajul alaihi ibnatuhu aw ukhtuhu, dan paling berhaknya sesuatu ukrima yang dimuliakan ar-rajulu siapa rajul? Ar-rajul apa rajul itu? Ar-rajul. Alaihi ibnatuhu adalah putranya rajul aw ukhtuhu atau saudaranya rajul. Makanya ketika tunangan memberikan sesuatu kepada tunangan kita sebelum melakukan akad nikah, itu miliknya istri, miliknya tunangan. Rafiq misalnya tunangan dengan seorang perempuan yang namanya Fatimah, ya, sebelum lebaran dia ngajak Fatimah dengan kakaknya belanja ke salah satu mall, ya, dibelikanlah baju tunangannya ini oleh Rafiq. Silahkan pilih yang mana yang anda suka, dek, silahkan, sudah, nanti aku yang bayar semuanya, ya. Nah itu walaupun kakaknya yang memilihkan, itu miliknya adiknya, itu milik tunangan. Wa an Alqamah an Ibnu Mas'udin, dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan wa lam yadkhul biha hatta mata. Dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, ada pertanyaan begini kepada Ibnu Mas'ud itu, annahu, bahwasanya Ibnu Mas'ud, su'ila an rajulin, ditanya siapa Ibnu Mas'ud, an rajulin tentang laki-laki, tazawwaja imra'atan yang menikah siapa rajul, imru'atan kepada seorang perempuan, walam yafrid laha sadaqan, tidak mewajibkan siapa rajul laha kepada imru'ah sadaqan, kepada sadaq, mas kawin, artinya tak menyerahkan, walam yafrid, tak memfardukan dirinya untuk memberikan sadaq, karena tak memfardukan, ia belum menyerahkan sadaq. Walam yadkhul biha, dan belum mendukhul siapa rajul biha terhadap imro'ah, hatta mata, sehingga mati siapa rajul. Jadi perempuan tadi dinikahi oleh laki-laki itu tidak diberikan sadaq, walam yadkhul biha hatta mata, dan belum mendukhul siapa rajul biha terhadap imra'ah hatta mata, sehingga mati siapa rajul. Bukan apanya yang mati, orangnya yang mati, ya, wafat dijemput oleh malaikat. Faqala Ibnu Mas'udin, lalu Ibnu Mas'ud menjawab, karena yang ditanya ini adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjawab, laha mislu sadaqi nisaiha la waqsah wala syatata. Laha ialah bagi perempuan, bagi imro'ah, mislu sadaqi nisaiha, adapun semisal sadaq, semisal mas kawin perempuan-perempuan sepadan dengan imro'ah. Inilah yang disebut dengan mahar misil. La waqsah wala syatata, tidak kurang dan tidak lebih, tidak kurang dan tidak lebih. Wa 'alaiha al-'iddatu wa laha al-mirasu, wa 'alaiha, dan ialah bagi imra'ah al-'iddatu, adapun iddah, wa laha al-mirasu, wa laha, dan ialah berhak bagi perempuan al-mirasu, adapun harta warisan. Lalu setelah Ibnu Mas'ud menjawab dengan jawaban laha mislu sadaqi nisaiha wa la waqsa wa la syatata wa 'alaiha al-'iddatu wa laha al-mirasu, faqamah Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i, lalu tiba-tiba datang
atau tiba-tiba berdiri Ma'qil bin Sinan al-Asja'i. Faqala, lalu menjawab siapa? Ma'qil bin Sinan al-Asja'i, qada Rasulullah fi Barwa'a binti Washikin ay imra'atin minna mislama qadaita. Qada, memutuskan Rasulullah, siapa Rasulullah, fi Barwa'ah, ya, fi Barwa'ah, tentang atau pada kasusnya Barwa'. Barwa' itu adalah perempuan yang dikawin oleh Hilal bin Murrah al-Asja'i. Barwa' itu binti Washik, imru'atin minna, maksudnya perempuan termasuk dari golongan kami. Mislama qadaita, sama seperti yang engkau putuskan, sama seperti yang engkau putuskan. Lalu fafariha biha Ibnu Mas'udin, kemudian bahagia biha dengan jawaban Ma'qil bin Sinan al-Asja'i itu Ibnu Mas'udin. Siapa Ibnu Mas'ud? Karena kenapa kok senang? Iya, karena ada pembenar bahwa apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud itu sesuai dengan hadis Nabi, dan Nabi pernah memutuskan hal yang sama itu terhadap perempuan yang namanya Barwa' binti Washik, ya, Barwa' binti Washik. Tapi dalam konsep fikih, ya, fikih sekarang, bahwa orang kalau menikah dan belum disetubuhi sama sekali, ya dia tidak perlu iddah. Tidak perlu iddah kalau tidak pernah disetubuhi sama sekali. Lalu pertanyaannya sekarang, benda apa yang boleh dijadikan sodak? Benda remehkah, atau benda berhargakah, atau yang mahal atau yang murah, atau bahkan yang sangat murah sekalipun? Riwayat an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna nabiyya qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man a'ta fi sadaqi imra'atin suwaikan aw tamran faqad istahalla. Man, adapun orang atau yang memberikan siapa man fi sadaqin, sebagai sodak, fi sadaqi imra'atin, sebagai sodak atau mas kawinnya perempuan, memberikan suwaikan kepada tepung itu, au tamron, atau tamar. Apa tamar? Kurma. Faqad istahalla, maka istahalla farjuha, artinya sah sodaknya, sah nikahnya, sah farjihnya, ya. Lalu kalau seperti yang di Lombok kemarin itu, nikah dengan 2 sandal jepit, apakah ada dasarnya itu? Boleh pandai itu? Boleh. Bahkan itu sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan sabda Rasulullah. Apa sabdanya? Wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ata an-Nabihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya ajaza nikah amratin ala na'lain. Ya. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahu wa khulifa fi dzalik. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza, adalah membolehkan siapa Nabi, nikah hamratin, kepada menikahi perempuan, ala na'laini, atas mas kawin 2 sandal jepit. Ini riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Sahih hadis ini, sahih, riwayatnya sahih, dan boleh membuat atau menjadikan mahar dengan 2 sandal jepit, ya, 2 sandal jepit. Itu sesuai sunnah, ya. Tidak apa-apa itu, ada dalilnya, bahkan sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, ya. Silahkan kalau mau nyoba ini, asalkan mau, istrinya itu mau. Wa an Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, zawwajan nabiyyu rajulan imra'atan bi khatamin min hadidin. Zawwajan nabiyyu, menikahkan an-nabiyyu, siapa Nabi, rajulan, kepada seorang laki-laki,
perempuan kepada imra'atan kepada perempuan. Kanjeng Nabi menikahkan laki-laki kepada seorang perempuan bi khatamin min hadidin, dengan cincin yang terbuat dari besi. Cincin yang terbuat dari besi. Mas kawinnya dengan menggunakan cincin. Tinggal kamu beli, harganya 2.500 yang terbuat dari besi, itu cukup. Ya. Sama dengan harga sandal. Berapa harga sandal? 7.000, 10.000 ya. Cukuplah uang 10.000 itu dibuat untuk menjadikan mahar yang caranya dibelikan sandal jepit. Ya. Tapi saran dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, sodak itu harusnya mengikuti sodak yang dilakukan oleh Rasulullah. Sarannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib begini. Ya. Terakhir nih ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, la yakunul mahru aqalla min asyrati darahima. Hendaklah tidak ada al mahru, apa mahar, aqalla adalah lebih sedikit, min asyrati darahima, dari 10 dirham. Hendaklah jangan ada kalau mahar itu kurang dari 10 dirham. Ya, 10 dirham. Kalau bisa ya lebih. Kalau bisa ya lebih. Sodak lebih, semakin banyak maka semakin akan membahagiakan kepada perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil